Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU RI. Sanksi tersebut diberikan karena Ketua KPU RI Hasyim Asyari terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap seorang anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda. Setelah gonjang-ganjing Presiden Joko Widodo cawe-cawe untuk memajukan anaknya Kaisang Pangarep, kini sang kakak Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden terpilih mulai bergerak belusukan ke Jakarta. Gibran dalam belusukannya membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. Tak hanya itu, Gibran akan lebih memperhatikan kampung-kampung maupun pasar kubuh yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari Selamat ini pagi Rati. Pagi Cia, apa kabar hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita berdua akan menyajikan beragam informasi. Salah Banyak satunya banget tadi ya. sudah kita spill begitu ya. Kemarin juga mengagetkan kita semua hasil putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU RI yang karena memang terbukti bersalah dalam tindak asusila yang juga ini ada sangkut pautnya begitu ya. Kalau kita berbicara mengenai, mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam ya Cia. Tapi kan beberapa kali memang pelanggaran kode etik sudah dilakukan oleh Ketua KPU RI ini kan. Dan akhirnya kemarin juga keputusan DKPP ini pemerintahan sementara. Dengan tegas pemerintahan dengan tegas dipecat ya. Nah, itu akhirnya disangsikan pemecatan. Kemudian kita juga akan membahas dari dunia politik ya, di mana Gibran Rakabuming Raka ini terlihat tengah belusukan di Jakarta. Akankah ini merupakan salah satu langkah untuk memuluskan adiknya yang akan melaju ataupun melenggang dalam pertarungan pilkada ya? Kami hadirkan informasinya. Baik, tapi kita ke informasi selanjutnya ya Ci ya. Kita hadirkan informasi pertama, ini diduga akibat permintaan cerai. Seorang suami di Wonosobo, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa istrinya dan membuang jasad korban ke tengah waduk yang lokasinya tak jauh dari rumahnya. Berbekal barang bukti anting yang dipakai korban, polisi berhasil mengetahui identitas mayat wanita yang ditemukan terapung di tengah waduk Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo. Anggota Satreskrim Polres Wonosobo langsung mendatangi rumah korban serta menangkap pelaku yang tak lain adalah suami korban. Menurut pihak polisian, kasus pembunuhan tersebut terjadi akibat pelaku tak terima saat korban meminta cerai. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan mencekik dan membanting korban hingga tak sadarkan diri. Usai mengetahui korban tak berdaya, pelaku pun panik dan membuang korban ke tengah waduk dengan menggunakan perahu milik pelaku. Kami hadirkan informasi pilihan selanjutnya. Berpura-pura menumpang berteduh saat hujan, seorang pria bersenjata api menerobos masuk rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Saat melakukan perampokan, pelaku mengintimidasi asisten rumah tangga dan 6 anak di bawah umur dengan senjata apinya. Inilah aksi pria berhelm yang terekam kamera pemantau CCTV saat menodongkan diduga ini senjata api kepada Khadijah, seorang asisten rumah tangga. Ia memaksa Khadijah menunjukkan tempat barang-barang berharga milik majikannya yang disimpan. Tidak hanya Khadijah, 6 anak di bawah umur juga menjadi sasaran ancaman. Pelaku pun membawa kabur 2 ponsel milik anak-anak. Awalnya pelaku berpura-pura meneduh di depan rumah korban saat hujan besar ini terjadi, kemudian menerobos masuk lewat pintu samping rumah yang memang tidak terkunci. Korban telah melaporkan kasus perampokan ini kepada pihak kepolisian.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, korban tewas diduga keracunan gas saat menguras toren pupuk cair di Karawang, Jawa Barat ini bertambah lagi 1 orang. Total korban tewas menjadi 4 orang. Polisi terus mengusut kasus pekerja yang diduga tewas akibat keracunan gas dari toren penampungan pupuk, sebuah usaha di Desa Karyasari, Karawang, Jawa Barat. Kini korban meninggal dunia bertambah menjadi 4 orang maksud kami. Kasus ini berawal saat para pekerja sedang membersihkan limbah pupuk cair yang berada di dalam toren. Tiba-tiba para pekerja merasa lemas dan juga sesak nafas, diduga akibat menghirup gas beracun. 2 orang meninggal dalam toren, 2 orang lainnya meninggal di rumah sakit dan 1 orang masih dalam perawatan. Polisi telah meminta keterangan saksi dan membawa sampel sisa pupuk cair yang ada di toren untuk diuji laboratorium. Saatnya kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas. Sudah ada Bribda Jessica Renden yang akan mengabarkan dari Jakarta Timur. Bribda Jessica. Serta selama masih kondisi arus lalu lintas pagi hari ini tepat di kawasan dan pemirsa dapat menuju ke arah Kampung Rambutan pada pagi hari ini masih dapat mengalir dengan kecepatan normal, namun sesekali juga terjadi percepatan Rambutan. Sedangkan Dari Pasar Rebo, Jakarta Timur, kita ke informasi dulu selanjutnya pemirsa. Tanah longsor terjadi di 3 dusun di Goa, Sulawesi Selatan akibat curah hujan yang cukup tinggi di wilayah tersebut. 2 rumah warga rusak berat dan seorang warga ini mengalami luka-luka akibat panik saat menghindari material longsor. Ini masih bergerak. Warga merekam detik-detik terjadinya tanah longsor di 3 dusun di Desa Tabin Binjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat tanah longsor, 2 rumah warga pun rusak berat usai tertimpa material longsor. Sedangkan 1 warga yang panik saat itu berusaha menghindari material longsor. Itu terluka pada bagian kaki. Sementara sejumlah warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari longsor susulan. Selain menimpa rumah warga, material longsor juga menutup akses jalan, sehingga tidak bisa lagi dilalui kendaraan. Kita akan menghadirkan yang sangat ramai pada kemarin sore di mana DKPP akhirnya memutuskan untuk memecat Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyhari karena kasus asusila. Informasi kami hadirkan usai jeda. Ya, kemarin sore sangat mengejutkan publik di mana Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyhari ini resmi dipecat karena terlibat tindakan asusila dengan anggota PPLN di Den Haag, Belanda. Untuk itu kami akan mengajak Anda untuk membahas dialog bersama pagi hari ini. Sudah ada di studio anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi. Sehat ya Mbak Titi ya? Oke, kemudian juga sudah bergabung bersama kami melalui daring ada staf khusus Presiden Grace Natali. Selamat pagi Mbak Grace. Pagi Mbak Grace. Selamat pagi Rati, Vera, Mbak Titi, selamat pagi. Ya, Mbak Grace, mengenai Ketua KPU RI Hasyim Asyhari yang dipecat, bagaimana dengan tindak lanjut yang seharusnya memang Presiden akan segera menindaklanjuti ini? Ya, terima kasih. Yang pertama tentu pemerintah kita menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran kode etik dari
penyelenggara pemilu. Dan putusan ini menjadi refleksi bahwa keadilan untuk korban atau pengadu telah ditegakkan dan hukuman sudah dijatuhkan, dan kami tentu sangat menyayangkan ada peristiwa seperti ini. Secara administratif, Presiden akan menerbitkan Kepres untuk menindaklanjuti putusan DKPP dalam waktu 7 hari setelah putusan DKPP dibacakan. Kalau saat ini pemerintah atau dalam hal ini lebih detailnya Kemensetnek masih menunggu salinan putusan dari DKPP tersebut. Dan pemerintah akan mendukung KPU untuk memastikan bahwa pilkada serentak yang sudah sebentar lagi akan berlangsung, bahkan tahapannya sudah akan segera dimulai, tetap berlangsung sesuai jadwal. Jadi tidak ada yang berubah atau terganggu karena sudah ada mekanisme untuk mengisi anggota KPU yang berhalangan atau diberhentikan. Begitu, Sarah. Ya, Mbak Grace, nantinya apakah ada kekosongan di KPU atau justru ada pejabat sementara yang akan diarahkan? Mekanisme penggantian akan mengikuti suara terbanyak berikutnya saat fit dan proper test di DPR pada 2022. Jadi nanti ini akan diproses oleh Komisi 2 DPR. Kemudian karena anggota KPU kan ada 7 orang, ada 7 peraih suara terbanyak, artinya nanti yang menggantikan adalah peraih suara ke-8 terbanyak untuk menggantikan Pak Hashim. Baik, Mbak Grace, mungkin ada syarat-syarat yang juga mungkin menjadi concern dari pemerintah untuk menindaklanjuti agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi. Ya, ini tentu memang menjadi catatan ya untuk kita semua agar ke depan calon-calon pejabat yang terpilih mungkin dalam fit dan proper test selanjutnya bisa lebih ketat lagi. Tapi memang sudah melalui proses ya dengan Komisi 2 DPR juga, Mbak Sarah. Sekiranya peristiwa ini akan jadi pembelajaran, peringatan buat kita semua pejabat negara terutama ya, untuk tidak coba-coba merendahkan atau terlibat dalam kasus-kasus seperti ini terhadap perempuan, kaum yang melahirkan mereka ke dunia. Baik, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau melihat ini juga mengagetkan kita semua, begitu ya, setelah beberapa kali ada peringatan keras dengan case yang berbeda, kali ini justru DKPP mengambil keputusan yang sudah bulat begitu, pemberhentian atau pemecatan Ketua KPU karena memang tindakan asusila. Ini kalau dari Mbak Titi melihatnya seperti apa? Sebenarnya tidak mengejutkan ya, karena persidangan ini kan sudah cukup lama. Jadi kalau kita ikuti ada 2 kali persidangan dan yang terakhir tanggal 6 Juni karena saya cukup mengikuti proses ini, tetapi memang mungkin luput dari pantauan media. Ya. Jadi dalam 2 kali persidangan itu juga dan kita bisa evaluasi atau refleksikan, ini bukan kasus pertama. Jadi laporan soal tindakan asusila Ketua KPU itu adalah kasus yang kedua. Jadi ada tipologi pengulangan begitu. Ini yang membuat DKPP, kalau kita cermat mengikuti langgam DKPP selama ini, memang kan sering sekali menjatuhkan peringatan keras terakhir. Itu karena tipologi perbuatannya berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kasus wanita emas itu kan tindakan asusila. Lalu peringatan keras terakhir juga ketika tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi di pencalonan Pilpres. Jadi karena tipologi perbuatan dan prinsip etika yang dilanggar berbeda, jadi seolah-olah kok peringatan keras terus terakhir begitu. Peringatan keras terakhir terus. Nah, di perkara ini tipologinya ada pengulangan terhadap perbuatan yang juga terjadi di wanita emas. Nah, di wanita emas peringatan keras terakhir justru tidak akan bisa dipahami publik atau diterima publik kalau sanksinya adalah peringatan keras terakhir lagi. Jadi ini saya kira kalau kita betul-betul membaca dan mengikuti arahnya, inilah memang putusan yang harus dijatuhkan oleh DKPP. Jadi patut diapresiasi ya, DKPP akhirnya menegakkan tugas mereka untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu. Saya setuju tadi bahwa ini pembelajaran bagi individu atau personel di lingkungan penyelenggara pemilu bahwa mereka tidak kebal hukum, tidak kebal terhadap pelanggaran etika begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada kasus-kasus baru.
dan ini mencoreng citra ataupun kredibilitas lembaga begitu. Nah, dari sisi kelembagaan KPU harus berbenah karena berdasarkan data dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, salah satu pelanggaran etika terbanyak selain pelanggaran etika ketika tahapan pemilu itu adalah tindakan asusila. Misalnya ada percobaan perkosaan terhadap staf, lalu kemudian perselingkuhan, penelantaran, KDRT, nikah siri dan lain sebagainya. Ini bisa jadi blunder karena mereka punya otoritas yang sangat besar. Mereka punya kewenangan menyelenggarakan pemilu pilkada, memilih orang yang akan memimpin daerah. Nah, berbicara memilih orang yang akan memimpin ke depannya, artinya dari komisioner KPU sendiri melihatnya ada syarat-syarat tidak atau paling tidak dicermati di antara ketujuh itu tipe ataupun latar belakangnya seperti apa. Tapi nanti dijawabnya Mbak Titi, usai jeda kami segera kembali. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dialog saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau melihat nantinya yang akan menggantikan posisi Ketua KPU RI, walaupun saat ini Komisi 2 DPR sedang menggodok menggelar rapat juga mengenai hal ini. Artinya rekam jejak ini menjadi sangat penting untuk dilihat. Dari beberapa komisioner KPU seperti apa? Iya, sebenarnya soal rekam jejak terkait dengan integritas personal ya, terutama berkaitan dengan misalnya dugaan nikah siri, lalu kemudian poligami itu sempat mencuat dalam proses seleksi. Tapi kemudian kan prosesnya berlanjut, terpilih begitu. Kedepan memang ini harus ada evaluasi yang sangat mendasar. Rekomendasi salah satunya adalah setiap seleksi jangan sampai tidak melibatkan Komnas Perempuan misalnya untuk penelusuran rekam jejak. Lalu juga Komnas HAM terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang terkait apakah kekerasan terhadap perempuan, KDRT dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya kira menjadi pembelajaran betul bagi tim seleksi dan juga evaluasi bagi internal kelembagaan. Kenapa bisa perilaku itu berulang dan menggunakan relasi kuasa? Bagaimana mekanisme saling kontrol di internal? Karena misalnya rumor soal perbuatan ini terus terang yang di luar KPU saja pernah mendengar sebelum ini masuk ke DKPP. Bagaimana internal kelembagaan sesama kolega komisioner itu saling memberikan check and balances kontrol kepada sesama anggota begitu ya. Kalau sampai 2 kali itu kan berarti apakah ini patut dicurigai ya? Jangan-jangan memang ada juga pembiaran begitu ya atau toleransi. Jadi saya berharap KPU segera melakukan audit internal kelembagaan terutama terkait dengan sistem kerja mereka. Karena kan yang dilanggar itu salah satu yang memicu sanksi berat, penggunaan relasi kuasa. Relasi kuasa di mana atasan bawahan yang satu anggota KPU, yang satu PPLN. KPU ini karakter lembaganya hierarkis struktural. Jadi bayangkan yang di KPU RI punya jajaran sampai ke TPS. Itu jutaan. Dan kalau yang di KPU secara kelembagaan permanen itu ribuan sampai kabupaten kota. Dan sangat banyak perempuan yang terlibat. Ini relasi kuasanya melibatkan tindakan asusila. Bagaimana kalau kemudian tekanan misalnya menggunakan pendekatan finansial dan lain-lain begitu ya. Pejabat publik yang menggunakan pendekatan relasi kuasa itu bahayanya berlipat terutama bagi perempuan dan juga mereka yang mengalami ketidakberdayaan.
Jadi betul Mbak, saya apresiasi tadi pendapat dari Mbak Grace Natalie ya. Dan kita harus menjadikan ini evaluasi, akan ada revisi Undang-Undang Pemilu. Betul-betul kita harus perbaiki mekanisme seleksi kita, dan juga yang paling penting adalah kalau ada peristiwa serupa harus ada sanksi berat. Oke, nanti saya mau ke Mbak Grace terkait harus apa ya, evaluasi seperti apa sih yang harusnya dilakukan besar-besaran di dalam internal KPU, melihat tadi cukup banyak pelanggaran etik akibat tindakan asusila. Tapi sebelumnya tadi kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari mantan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari. Kita akan juga mendengarkan pernyataan dari korbannya, yakni inisial CAT berikut ini. Saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman saya Risto dan juga rekan-rekan LKBH FHUI yang sudah mendampingi saya selama persidangan ini. Dan juga nggak mudah. Ya, hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditentukan. Ya. Facing sendiri, kenapa mau facing sendiri? Oh ya, di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Inspirasi. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, utamanya perempuan, terutamanya perempuan, untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Iya, tadi adalah pernyataan dari korban tindak asusila Ketua KPU RI, dan kita ke Mbak Grace. Mbak Grace, kalau melihat ternyata cukup banyak ya catatan terhadap internal dari KPU sendiri, pelanggaran kode etik yang terjadi di KPU ini juga cukup banyak yang berasal dari tindakan asusila. Ini lantas apa yang harusnya dilakukan dan akan dilakukan oleh Presiden nantinya terkait ini? Pertama, tentu kita sangat berempati, sangat menyesalkan sekali dan berharap semoga korban bisa segera pulih ya, kesehatan mental, fisiknya. Kemudian saya setuju dengan Mbak Titi tadi bahwa kita ke depan harus jadi catatan penting untuk melibatkan komite atau komisi perempuan, misalnya ke Komnas Perempuan, Komnas HAM, untuk menjamin, mengecek, memverifikasi bahwa orang-orang yang akan duduk dalam posisi-posisi yang sangat strategis, apalagi membawahi jutaan orang sampai ke pelosok, itu betul-betul orang yang punya integritas, tidak hanya profesional, tapi juga punya integritas pribadi, karena bagaimanapun mereka ini adalah panutan ya. Jadi catatan penting dari peristiwa ini, semoga ke depan ini bisa diterapkan tidak hanya di KPU, tapi di semua proses fit and proper test atau semua proses perekrutan, apalagi terkait dengan penyelenggara pejabat negara. Mbak Grace, mungkin ada evaluasi juga terkait dengan rekam jejak nantinya untuk kedepannya pemilihan dari Ketua KPU RI ini yang menjadi concern? Ya, tadi seperti tadi Sarah, bahwa peristiwa ini kan mungkin sebenarnya hanya puncak gunung es ya. Kita tahu sendiri bahwa Komnas Perempuan itu menerima laporan kekerasan seksual banyak sekali, dan yang bisa melapor atau punya keberanian melapor kan hanya sedikit. Jadi peristiwa ini menjadi catatan penting ke depan, tidak hanya KPU saya pikir yang harus diperbaiki proses perekrutannya, proses fit and proper testnya,
melibatkan lebih banyak elemen perempuan di situ untuk memverifikasi kualitas dari setiap calon, tapi juga mungkin lembaga-lembaga lain secara tidak hanya terbatas KPU. Iya. Saya mau ke Mbak Titi, lantas kan selain itu juga kita mendengar kemarin pernyataan ada pembelian tiket, kemudian penggunaan fasilitas negara, bahkan sempat dikomplain juga oleh DPR waktu itu, kok foya-foya pejabat KPU ini menggunakan jet pribadi, walaupun alasannya sudah diberikan juga. Ini untuk mungkin anggaran negara, fasilitas negara, khususnya di KPU, apakah nanti harus diperketat atau gimana? Anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 dari sisi negara ya, pembiayaan pemilu itu naik 3 kali lipat. Jadi sekitar kurang lebih 76 triliun. Itu angka yang sangat fantastis. Jadi dari temuan, kalau kita baca putusan utuh, sebenarnya ini juga bisa menjadi temuan awal bagi aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut. Audit ya saya kira, karena kan sorotan itu bukan hanya di rapat kerja dengan DPR, tetapi di putusan juga terlihat bagaimana misalnya fasilitas jabatan, dinas itu bisa leluasa digunakan, termasuk juga memberdayakan, mengeksploitasi bawahan untuk memfasilitasi misi pribadi atau tujuan pribadi tadi. Dan kenapa iklim kerja itu kok bisa patuh pada hal-hal yang menyimpang dari aturan? Kan harusnya pekerjaan-pekerjaan di luar tupoksi itu tidak dilakukan. Kenapa kemudian ekosistem atau kemudian lingkungan kerja tidak bisa melindungi bawahan untuk menolak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dia? Jadi saya kira bagi pihak-pihak yang relevan misalnya, bukan tidak mungkin ya audit dilakukan oleh BPK. Kalau audit pasti ya, tetapi audit misalnya kinerja begitu secara spesifik, dan Komisi 2 apakah sebagai bentuk keseriusan menjaga akuntabilitas keuangan negara, membentuk pansus. Karena kan sudah disuarakan ya oleh banyak anggota Komisi 2 tentang misalnya pertanyaan efektivitas penggunaan anggaran. Dan ternyata terkonfirmasi di putusan DKPP ini. Kita ingin penyelenggaraan pemilu itu efektif, efisien. Bukan berarti kemudian kita juga akhirnya mempersoalkan pemilu mahal dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ini uang rakyat loh. Harus ada auditnya. Artinya pengawasan saat ini yang berjalan pada saat ini, relasi kuasa, kemudian pengawasan yang lemah, itu menjadi salah satu di mana Hasyim Asyari ini dengan leluasa gitu memperlakukan mengambil uang negara, kemudian menggunakan fasilitas negara. Ya, kalau di dalam putusan itu kan soal penggunaan uang dinyatakan uang pribadi ya. Walaupun agak mencurigakan uang teman. Nah, jangan-jangan ada nominalnya cukup besar juga. Seperti di dunia politik kan ada bohir ya. Apakah kemudian di lingkungan KPU ada bohir juga? Itu jadi pertanyaan juga. Mbak Titi, tapi saat Mbak Titi menghadiri juga persidangan sebelumnya begitu ya. Apa yang disampaikan? Apakah memang ada ancaman atau intervensi atasan kepada bawahan, korban dan juga pelaku ini, atau apa yang membuat akhirnya ini nampaknya cukup lama begitu ya kasus ini terjadi? Iya, saya tidak hadir karena sidangnya tertutup. Jadi ini betul-betul yang saya baca di dalam putusan. Jadi kalau dalam putusan itu kita bisa melihat apa yang disampaikan pengadu, apa yang dijawab oleh teradu, dalam hal ini Ketua KPU. Termasuk saksi-saksi juga? Termasuk saksi-saksi, karena yang hadir itu adalah ahli dari Komnas HAM, ada ahli dari Komnas Perempuan yang bicara soal relasi kuasa dan juga kekerasan seksual. Kenapa kemudian ini terbiarkan? Ya tadi ya, karena disampaikan dalam putusan itu ada bujuk rayu dan menggunakan relasi atasan bawahan, dan kemudian menunjukkan impresi adanya kekuasaan yang dimiliki begitu. Lagi-lagi kan artinya lingkungan kerja tidak bisa menjadi kontrol, sehingga ini menjadi terbiarkan. Ketika dilakukan pendekatan secara intensif, koleganya pasti tahu begitu. Tetapi kenapa koleganya membiarkan? Betul. Misalnya ada permintaan untuk memberikan pernyataan khusus ketika program sosialisasi di Tonight Show gitu ya, Vincent Desta. Koleganya kan pasti tahu, kenapa koleganya tidak bisa mengingatkan untuk kemudian mengendalikan diri dan lain sebagainya. Jangan-jangan memang ada ekosistem kerja dan situasi birokrasi yang tidak reformis di dalam, di mana kemudian relasi itu tidak egaliter, tetapi relasi komando begitu loyalitas, satu perintah begitu betul, loyalitas yang tidak logis, loyalitas yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi. Ini bahaya loh. Kalau institusi demokrasi yang harusnya bekerja egaliter, bekerja dalam prinsip demokrasi terbuka, akuntabel, tapi cara mengelola organisasinya komando yang menuntut loyalitas tanpa
sikap kritis begitu. Baik. Nah, jadi sangat disayangkan dan yang paling penting adalah semua harus berbenah. Ya. Ini bisa terbiarkan sampai 2 kali. Ada kontribusi juga dari situasi internal Ekosistem tadi yang kelembagaan. Mbak Titi sampaikan Baik, ya. kita ke Mbak Grace. Mbak Grace, pilkada sudah tinggal beberapa waktu lagi, waktunya cukup singkat. Artinya untuk mengisi agar tidak kekosongan berkepanjangan, langkah selanjutnya selain menunggu dari Komisi 2 DPR, mungkin ada yang menjadi percepatan gitu dari pemerintah yang akan dilakukan. Dan mungkin tambahan juga Mbak Grace tadi poin penting dari Mbak Titi, ekosistemnya nampaknya Ya. juga ini cukup menjadi perhatian ya Mbak ya untuk dievaluasi segera. Iya. Terima kasih. Kalau untuk terkait dengan pilkada, ini akan tentunya kita kawal bersama. Yang pasti sudah ada mekanisme yang berjalan, dipastikan pilkada serentak, pasti akan berlangsung sesuai dengan jadwal, tidak akan terganggu, dan proses untuk mengisi anggota KPU yang berhalangan atau diberhentikan juga akan segera berlangsung, Mbak Sera dan juga Mbak Rati. Ya, terkait dengan ekosistem ya ini PR kita bersama ya. Kalau memang ada ekosistem yang tidak sehat, tentu harus dievaluasi, dilaporkan kembali mungkin ke DKPP jika ada kasus serupa yang mungkin tidak teridentifikasi selama ini, dan ya kita akan proses dari situ. Baik, terima kasih banyak Mbak Grace dan juga Mbak Titi. Ini menjadi perhatian Terima dan kasih, juga Mbak Grace, Mbak Titi. pelajaran untuk kita Ya. semua pastinya ya. Semoga ada pembenahan yang lebih jelas begitu di internal KPU sehingga kasus-kasus serupa tidak terulang kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Titi, Mbak Grace. Kita akan membahas yang juga sangat ramai ya beberapa hari ini, di mana Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini terlihat belusukan di Jakarta. Pertanyaannya kemudian, akankah ini cara ataupun langkah yang dilakukan sang kakak untuk memuluskan sang adik yang akan melaju dalam kontestasi pilkada? Informasinya dan dialognya akan kami hadirkan usai jeda. Setelah gonjang-ganjing Presiden Joko Widodo cawe-cawe untuk memajukan anaknya Kaisang Pangarep, kini sang kakak Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden terpilih mulai bergerak belusukan ke Jakarta. Gibran dalam belusukannya membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. Tak hanya itu, Gibran akan lebih memperhatikan kampung-kampung maupun pasar kumuh yang ada di Jakarta. Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota, nyatanya tetap menjadi epicentrum bagi politik Indonesia. Apalagi sang adik juga digadang-gadang punya kans besar masuk dalam bursa pertarungan Pilkada Jakarta. Kepala daerah yang memimpin Jakarta sering menjadi batu loncatan untuk melangkah ke kasta politik paling tinggi di Indonesia. Apakah langkah yang dilakukan ini bisa dengan tegas memberi sinyal politik kekerabatan tetap menjadi momok yang tak pernah lepas dalam berpolitik? TV One mengabarkan. Ya, benarkah Gibran belusukan di Jakarta ini untuk memuluskan langkahnya Kaisang? Kita akan membahas hal ini. Biarkan narasumber yang menjawab pagi hari ini ya. Sudah hadir di studio, sudah ada Mas Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Dede. Selamat pagi, waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Adi Prayitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Selamat Adi pagi, Prayitno. Mas Adi. Assalamualaikum. Dan sudah bergabung juga bersama kami Mas Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Ciko. Bang Ciko akan bergabung Oke, segera akan berarti bergabung. ya, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Bang Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Bang Riza, assalamualaikum, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Riza. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mas Dede Prayudi dulu. Mas, kalau Siap. melihat ini 2 kali belusukan kalau yang tertangkap oleh publik begitu ya. Yang pertama kemarin bersama Raffi Ahmad, kemudian sebelumnya juga sempat ada belusukan bersama PJ Gubernur Jakarta. Ini belusukan sebenarnya untuk apa sih? Apakah memang benar kalau dari sisi PSI untuk memuluskan jalannya nantinya Ya. Mas Kaisang begitu yang selama ini kalau kata Mas Dede kan sudah harum
di Jakarta. Namanya sudah harum. Ya, jadi begini ya, saya sendiri sebenarnya kan bukan juru bicaranya Mas Gibran ya. Tapi kalau yang dari saya tangkap memang Mas Gibran ini ada sedikit atau bukan sedikit ya, ada karakteristik Pak Jokowi yang turun kepada Mas Gibran. Gitu, yaitu belusukannya itu. Tadi kan kita juga sudah sama-sama dengar ya bahwa beliau belusukan dengan berbagai orang lah, termasuk dengan PJ Gubernur Pak Heru ya, yang dimana di sini kalau misalnya kita memiliki hipotesis bahwa Mas Gibran itu belusukan untuk mengantarkan nama-nama yang mendampingi beliau belusukan itu untuk maju pilkada, saya pikir nggak juga, gitu kan. PJ Gubernur Pak Heru kan nggak ikut pilkada, artinya beliau adalah seorang wapres terpilih ya. Dan ketika beliau belusukan itu memiliki kepentingan untuk mengetahui keadaan real di lapangan, keadaan rakyat ya. Artinya bukan hanya melalui data-data saja. Gitu. Tapi Mas, sebelumnya kan juga kita sudah santer terdengar begitu ya, sebelum ada belusukan Mas Gibran ini di Jakarta, sebelumnya juga kan sempat ada Pak Jokowi menyodorkan nama, walaupun sudah dibantah begitu ya, nama Kaisang untuk Jakarta. Ini kalau Anda melihatnya ada korelasinya nggak sih? Apakah memang nantinya Mas Kaisang akan berlaga di Jakarta? Ya, kalau dibilang korelasi sebenarnya tidak. Tapi terkait dengan Mas Kaisang akan berlaga di Jakarta apa tidak, hari Senin kemarin saya baru ketemu Mas Kaisang. Ya. Dan terus terang ketika DKPP ini baru saja direvisi, ditandatangani oleh saat itu masih menjadi Ketua KPU ya, Pak Hasyim Asyari. Ini baru kami bahas tentang apakah Mas Kaisang akan maju di Jakarta apa tidak. Artinya ruang secara legal formal itu sudah terbuka. Ya. Terkait dengan majunya Mas Kaisang, apabila memang benar maju, akan di mana? Itu juga sedang kami bahas di internal. Tapi terus terang ada partai-partai lain ya di dalam lingkaran Koalisi Indonesia Maju yang menginginkan Mas Kaisang maju di DKI Jakarta. Ya. Ada juga partai di luar Koalisi Indonesia Maju yang menginginkan Mas Kaisang maju di Jakarta. Tapi kemudian kemarin LSI baru saja merilis sebuah survei ya, yang dimana ini percakapan antara saya dengan Mas Kaisang itu kurang lebih bunyinya adalah Mas Kaisang itu kaget. Kenapa? Kaget karena selama ini diberitakan di Jakarta. Tiba-tiba moncernya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Melanjutnya di Jawa Tengah begitu ya? Iya, dan sebenarnya di Koalisi Indonesia Maju itu sudah hampir sepakat ya. Artinya kesepakatan itu sudah hampir rampung 100% bahwa kami akan memajukan Pak Lutfi. Hampir rampung 100% ya. Kita tanyakan juga ke Bang Riza. Bang Riza, kalau dari Gerindra sendiri informasinya ini belusukan yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka untuk memuluskan sang adik atau memang mendapat mandat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto? Ya nggak ada hubungannya ya, jadi Mas Gibran itu memang sebagai wali kota tempo hari berkunjung ke Jakarta dan mengikuti rangkaian kegiatan bersama PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Heru. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu belusukan juga membagikan susu. Membagikan susu itu bagian dari program yang telah dikampanyekan oleh Bapak Prabowo Gibran, yaitu makan siang gratis dan minum susu. Sehingga kami juga dulu waktu kampanye Pilpres juga kami dari Partai Gerindra dan partai lainnya juga membagikan makanan gratis, siang dan susu. Nah, apa yang dilakukan Mas Gibran juga bagian dari lanjutan untuk terus mensosialisasikan dan merealisasikan program makan siang gratis dan membagi susu bagi anak-anak. Nah, itu yang dilakukan oleh Mas Gibran. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan pilkada di DKI Jakarta atau pilkada lainnya, apalagi memuluskan jalan bagi Mas Kaisang, saya kira nggak ada hubungannya. Tadi Mas Dede juga sudah menjelaskan, itu nanti menjadi wilayah atau kewenangan dari PSI. Mas Gibran ini kalau maju di mana? Apa di Jakarta atau di Jawa Tengah? Yang juga mengagetkan kita semua ternyata hasil survei atau polling atau jejak pendapat yang ada di Jawa Tengah, ternyata posisi Mas Gibran malah teratas ya, melebihi semua nama-nama yang selama ini beredar di Jawa Tengah. Jadi kami tentu menunggu saja apa nanti akan diputuskan oleh teman-teman dari PSI dan Mas Gibran. Kira-kira kalau Mas Gibran maju dalam pilkada itu maju jadi mana? Dan kemudian nanti tentu bersama partai-partai koalisi akan membahasnya. Yang terbaik, tentu terbaik bukan bagi kepentingan Mas Kaisang ya, yang terbaik bagi kepentingan bangsa negara,
dan kepentingan rakyat. Ya, tapi kan begini, jadi pertanyaan publik Bang, karena kan pelantikan masih Oktober begitu ya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tapi kok startnya dari sekarang untuk menyerap permasalahan yang ada, kenapa nggak di Surakarta atau di Solo saja dulu begitu, permasalahannya diselesaikan, baru nanti setelah dilantik, baru menyerap aspirasi di wilayah-wilayah lainnya? Ya kalau Mas Gibran keliling kan itu biasa ya. Sekarang posisinya kan sudah menjadi wakil presiden terpilih ya. Saya kira wilayahnya tentu tidak hanya Solo lagi, tidak hanya Jawa Tengah, tapi juga di Jakarta, bahkan dari Sabang sampai Merauke itu kan ya wilayah presiden dan wilayah wakil presiden untuk berkunjung, untuk melakukan sosialisasi, berdialog, berdiskusi dengan masyarakat, apa yang bisa dibagi kepada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Mas Gibran, membagikan susu, buku, atau mungkin lain-lain. Saya kira itu nggak ada hubungannya dengan pilkada ke depan ya, karena posisi Mas Gibran kan adalah calon wakil presiden yang sudah terpilih ya, nanti tanggal 20 Oktober akan dilantik. Dan juga tadi kita sudah jelaskan, dari PSI juga sudah menjelaskan, nanti PSI akan memutuskan Mas Gibran, Mas Kaisang ini mau maju di mana, dan tentu nanti partai-partai koalisi akan membahasnya bersama dan kemudian akan diputuskan secara bersama-sama. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Gibran tidak ada hubungannya sama sekali dengan Mas Kaisang atau pilkada. Justru itu kegiatan yang dilakukan Mas Gibran itu bagian dari sosialisasi janji atau kampanye yang dilakukan pada Pilpres kemarin. Dan beberapa daerah juga sudah mulai melaksanakan uji coba makan siang gratis, membagikan susu. Dan insya Allah nanti setelah dilantik nanti Prabowo Gibran dengan pemerintahan ke depan akan merealisasikan janji-janji kampanye termasuk makan siang gratis dan minum susu. Baik, kalau dari Gerindra dan PSI, apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka belusukan di Jakarta ini merupakan bagian memang dari mandat yang sudah diberikan sebagai wakil presiden terpilih, jadi melihat berbagai macam masalah di Jakarta. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri melihatnya seperti apa belusukan yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka, Bang Ciko? Ya, kalau yang paling tahu kan tujuannya apa adalah Gibrannya sendiri gitu ya. Tetapi kami melihatnya apa yang disampaikan Bung Riza tadi menurut kami juga tidak salah. Tapi saya rasa ada tambahan juga. Nggak salah juga untuk menyangka atau mengira bahwa ini dilakukan terkait dengan pilkada. Dimanapun dia akan berada, kita harus juga tahu bahwa memang pilkada ini akan digelar pada bulan November 2024. Dan satu hal lagi, Gibran ini kan merasa keterpilihannya dia dengan angka 58% kemarin dengan Pak Prabowo, artinya dia merasa memiliki pengaruh di banyak daerah termasuk di Jakarta gitu. Nah mungkin saja ini tidak salah kalau juga kita mengira bahwa di Jakarta ini kita nggak harus bicara soal Kaisang ya, bisa bicara soal hal yang lain, tapi ada urusannya dengan pilkada juga. Mungkin dia memanaskan mesin, memberitahu pada masyarakat bahwa nanti kalau ada yang dimajukan oleh Kim, ya kalian pilihlah, kan saya endorse, saya juga menang di sini, kan kira-kira begitu. Dan ini nggak ada masalah sebenarnya, dan ini juga diantisipasi oleh PDI Perjuangan gitu, karena kita kan ketika menghadapi pilkada atau menghadapi kontestasi apapun tentunya memperhatikan banyak variabel dan siap dengan segala kemungkinan. Dan saya rasa sah-sah saja, jadi juga nggak usah takut kalau disangka bahwa ini juga adalah bagian dari cawe-cawe dalam tanda kutip untuk menghadapi pilkada gitu. Ini kan politik dan Mas Gibran ini kan politisi gitu. Politisi ini kan semua yang dilakukan biasanya sudah ada motif dan tujuannya yang jelas. Kalau enggak mubazir gerakan-gerakannya. Bang Ciko, tadi Bang Ciko kan seuzonnya ini cawe-cawe, bagian dari cawe-cawe. Lantas antisipasi yang dikatakan oleh Bang Ciko seperti apa antisipasinya kalau dengan kondisi seperti itu? Seuzon itu kan artinya berprasangka buruk ya. Ini enggak buruk, karena ini memang gitu loh. Politisi itu sedang panggung. Bung Riza sedang panggung, Bung Uki sedang panggung, saya juga senang kalau dikasih panggung. Ini kan politik. Ini bukan seuzon. Seuzon itu kan artinya prasangka buruk. Ini enggak buruk, ini biasa aja. Ini bagian dari prasangka bahwa memang ada strategi yang sedang dilakukan gitu aja. Jadi dan saya rasa sah-sah saja gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang melanggar juga. Kita jujur aja, saya katakan apa adanya yang dilakukan oleh Gibran ini
nggak ada pelanggaran kan? Yang ada pelanggaran ketika dia bagi susu di luar masa kampanye, ketika kampanye rekayasa, itu salah. Kalau hari ini kan enggak. Oke, nanti saya mau dengar pernyataan dari tanggapan dari Mas Adi. Mas Adi, ini kalau menurut Bang Ciko sih sah-sah aja dilakukan begitu ya. Tapi ada udang di balik bakwan nggak sih sebenarnya? Tapi kita sambung lagi di segmen berikutnya ya. Saat lagi tetap bersama kami. Kita lanjutkan langsung perbincangan. Mas Adi, pertanyaan yang menyambung tadi Mas Adi, ini kalau misalnya Bang Ciko bilang sah-sah aja sih, memang ya sah-sah aja begitu. Tapi ada maksud dan tujuan nggak sih? Ada udang di balik, bukan batu lagi, bakwan begitu Mas Adi? Jadi seorang politisi itu pasti mengandung intensi untuk melakukan exposure setiap aktivitas politiknya. Politisi itu pasti terukur apa yang dilakukan. Ada pesan yang saya kira memang secara sengaja disampaikan secara terbuka. Saya menyebutnya ini sebagai belusukan plus-plus sebenarnya. Jadi satu sisi harus diakui, Gibran ini kan sangat kelihatan sekali sudah mempersiapkan diri sebagai calon wakil presiden definitif dan terpilih. Ini semacam persiapan sebenarnya nanti kalau sudah dilantik tanggal 20 Oktober. Jadi sebenarnya Gibran sudah mulai bisa memetakan bagaimana eksposur politiknya ke depan. Makanya ketika di Jakarta ataupun sebelumnya di Surabaya, Gibran menyebut ini sebagai upaya untuk melakukan belanja masalah. Itu nggak bisa dibantah. Artinya apa? Susu gratis itu kan bagian dari janji politiknya. Bagi-bagi buku dan seterusnya. Artinya apa? Sebelum pelantikan di 20 Oktober, sebenarnya secara perlahan Gibran ingin menunjukkan bahwa sebagai calon wakil presiden terpilih sudah siap betul untuk mengemban amanah 5 tahun yang akan datang. Tapi karena sekarang momentumnya adalah pilkada serentak secara nasional, ada wilayah-wilayah kunci yang kalau didatangi oleh orang yang tak ada kaitannya dengan pilkada pasti dicurigai. Dicurigai sebagai bagian dari kampanye politik memenangkan pilkada. Wajar ketika Kaisang ke Jakarta ini dianggap sebagai bagian endorsement. Bagaimana nanti kalau memang Kaisang maju di Jakarta, Gibran mungkin akan menjadi variabel terpenting yang akan diperhitungkan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Kaisang. Di Surabaya ingat, di Surabaya sepertinya Kim juga punya jagoan yang akan diusung dan di tempat-tempat yang lain. Itu yang saya kira bahwa ketika Gibran belusukan ke berbagai tempat, bagi saya tentu ini sebagai upaya untuk melakukan penetrasi di pilkada serentak nanti. Saya yakin betul bahwa Gibran mungkin akan punya legacy sebagai sosok yang juga punya magnet, bisa memberikan preferensi pilihan politik kepada warga terpilih. Artinya apa? Memori kolektif masyarakat itu kembali ingin diingatkan bahwa Gibran Prabowo adalah sosok yang menang dalam Pilpres dan saya kira daya pikat politiknya akan terus dirawat dengan cara belusukan ini. Cuman kalau saya Mas Uki ya dan teman-teman Kim yang lain, kalau betul ini dianggap sebagai bagian belanja dari masalah, jangan hanya berhenti di Jakarta. Banyak wilayah-wilayah kunci yang saya kira per hari ini belum banyak disentuh. Madura itu jangankan presiden dan wakil presiden, gubernurnya pun jarang tuh datang ke sana gitu ya. Nah kalau besok ada yang mau belusukan nih presiden, wakil presiden, Madura lah menteri ke Madura, gitu ya. salah satunya, salah satunya di tempat-tempat lain di Sulawesi, di Kalimantan, Indonesia bagian timur yang saya kira memang sorot soal exposure pembangunannya itu harus lebih masif di sana. Makanya ketika IKN itu dianggap sebagai sebuah monumen politik untuk mengurangi disparitas pembangunan, saya berharap betul semua elit itu pindah ke sana, nggak perlu perdebatan lagi. Entah duitnya dari mana, kerjaannya dari mana, udah pindah aja ke sana dulu. Karena kalau sudah elit pindah ke sana, saya kira kiblat politik, kiblat ekonomi, kiblat perubahan akan pindah di sana semua. Oleh karena itu, supaya kita tidak selalu bicara tentang Jakarta, hanya sejengkal dan sependek dari istana, saya kira memang politik kita ke depan bukan hanya soal kepentingan pilkada serentak. Cuman kalau tidak dikaitkan dengan pilkada, kayak Gibran datang ke Jakarta ini nggak menarik, Mbak. Mas Uki, belusukan plus-plus kalau kata Mas Adi, karena ya kenapa Jakarta gitu kan, banyak wilayah-wilayah lainnya juga yang menjadi concern sebenarnya. Iya, merangkum juga ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adi dan juga Mas Ciko, juga Bang Riza ya, bahwasannya memang pertama belusukannya Mas Gibran itu kaitannya dengan posisi beliau sebagai wapres terpilih ya. Namun demikian ini kan lagi musim pilkada. Jadi kami memaklumi apabila kemudian publik menghubung-hubungkan ya dengan endorsement Mas Gibran untuk siapapun yang akan dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju, mengingat Prabowo Gibran di DKI aja menang ya. Sehingga ini bukan sesuatu yang kami amini ya, akan tetapi kami maklumi lah, Dan
toh kalau misalnya itu memang terjadi juga, artinya publik menilai seperti itu, artinya terbangun asosiasi politik antara Mas Gibran dengan siapapun yang dicalonkan oleh Kim di Jakarta, toh kami juga nggak dirugikan gitu. Malah itu adalah sesuatu yang sebuah suntikan elektoral, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara nawaitu, saya pikir memang ini adalah belusukan biasa dari Mas Gibran, dan kalau dikait-kaitkan juga ya nggak masalah gitu. Oke. Siap. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, kita sampingkan dulu lah mungkin terkait tadi kan dikatakan bahwa ini belanja masalah dari Mas Gibran, kemudian juga ini mungkin mulai satu persatu Mas Gibran juga bagi-bagi susu, ini juga menjadi janji politiknya begitu ya. Tapi kalau di sisi Kim sendiri melihat sosok Kaesang ini memang cukup potensial kan nantinya untuk berlaga di Pilkada Jakarta, walaupun ya tidak bisa dipungkiri ada endorse dari Mas Gibran juga di sana. Ya tentu Mas Gibran sebagai ketua umum partai, kebetulan juga anak presiden, terlebih sekarang lagi Mas Gibran sudah menjadi calon presiden terpilih, tentu apapun yang dilakukan oleh Mas Gibran itu akan berdampak, begitu juga apa yang dilakukan oleh Mas Kaesang. Nah jadi Mas Kaesang ini nanti kan akan diputuskan majunya di mana, di Jakarta atau di Jateng, atau mungkin daerah lain. Tadi sudah saya sampaikan berdasarkan survei baru-baru ini atau hasil polling, ternyata suara Mas Gibran luar biasa di Jawa Tengah. Ini juga mengagetkan kita semua, padahal Mas Kaesang belum pernah juga kita dengar adakan belusukan di Jawa Tengah umpamanya. Dan sebelumnya juga Mas Kaesang juga diusulkan di Jakarta umpamanya. Jadi sekali lagi saya kira Mas Kaesang memang punya peluang, punya potensi yang baik ke depan untuk juga bisa memimpin sebagai kepala daerah atau wakil daerah di Jakarta, di Jawa Tengah, atau mungkin daerah lain. Kita lihatlah nanti dalam beberapa hari ini bagaimana respon daripada masyarakat. Yang pasti memang semua warga negara punya hak, tidak hanya memilih tapi juga punya hak untuk dipilih. Jadi kita juga Partai Gerindra juga partai yang sangat demokratis, mempersilahkan siapa saja yang ingin tampil, ingin maju, dan bagi koalisi Indonesia Maju nanti akan segera dibahas dan tentu akan diputuskan terkait Mas Kaesang atau siapapun nanti yang diusulkan dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Gibran tadi menurut saya itu juga bagian dari lanjutan ya kampanye Pilpres kemarin yang sekarang sudah terpilih, dan sosialisasi program-program Prabowo Gibran atau pemerintah ke depan. Kemudian juga menurut saya juga Mas Kaesang punya peluang dan potensi yang sama, yang baik. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran, saya kira juga saya yakin tidak hanya di Jakarta dilakukan, nanti di hari-hari berikutnya, di minggu bulan ke depan juga akan dilakukan di daerah-daerah lainnya. Karena Mas Gibran adalah calon wakil presiden terpilih, sehingga wilayahnya luas dari Sabang dan Merauke. Begitu juga Mas Kaesang sebagai ketua umum partai juga wilayahnya se-Indonesia, bukan hanya di Jakarta dan Jawa Tengah, tapi terkait peluangnya untuk memimpin sebagai kepala daerah atau wakil daerah, memang mungkin peluangnya ada di Jawa Tengah dan juga mungkin di Jakarta ya. Saya kira itu nanti Mas Adi lah yang bisa menjelaskan peluang terbaiknya itu ada di mana buat Mas Kaesang Pak. Kami sendiri dari Partai Gerindra menghormati semua warga negara termasuk Mas Kaesang untuk maju di mana. Bang Riza, kami sudah tangkap poinnya Bang Riza. Baik, kita ke Bang Ciko. Bang Cika, kalau misalnya tadi dari Gerindra sendiri menyatakan bahwa belusukan ini tidak hanya akan dilakukan di Jakarta, tapi di kota-kota lainnya. Tapi menurut dari Adi Praitno, Mas Adi bilang, ini kenapa belusukan di Jakarta gitu kan? Apa jangan-jangan ini merupakan sinyal Kaesang maju dan di-endorse oleh kakaknya Gibran? Tapi dijawabnya nanti usai jeda, Bang Ciko, kami segera kembali. Oh, dia mah nggak ada ideologinya. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita hadirkan dulu informasi. Ini Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemui Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Dalam pertemuan ini, Zulkifli Hasan menanyakan kabar kesehatan Prabowo Subianto seusai operasi.
Pertemuan tersebut dilakukan di ruang kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan keduanya pun ini terlihat berbincang-bincang ringan pemirsa di kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kita masih nggak tahu ya apa yang sebenarnya menjadi pembicaraan dari pertemuan Prabowo Subianto dan juga Zulkifli Hasan. Apakah hanya menanyakan kabar bagaimana pasca operasi yang dilakukan Prabowo Subianto atau mungkin ada pertanyaan terkait politik lainnya? Politik lainnya, ya. Masih agak kesakitan ya jalannya. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mempertimbangkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Hal ini dilontarkan Puan setelah melihat hasil lembaga survei Indonesia yang menempatkan Kaisang pada posisi yang unggul. LSI mempublikasikan hasil elektabilitas kandidat bakal calon gubernur di Jawa Tengah jelang Pilkada 2024. Hasilnya sederet nama muncul termasuk Kaisang Pangarep yang berada di posisi teratas. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memiliki elektabilitas 15,9% berdasarkan hasil LSI. Puan menilai perolehan Kaisang di Jawa Tengah adalah hal yang bagus dan menjadi salah satu pertimbangan partai. Kemudian bisa juga Puan terkait. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang? Ya nggak apa-apa, hebat Mas Kaisang. Itu mungkin. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membantah dirinya ikut cawe-cawe dalam pengusungan calon menjelang pemilihan kepala daerah Jakarta. Jokowi juga menegaskan tidak pernah menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep ke Pilkada Jakarta. PKS bilang Bapak cawe-cawe untuk Pilkada Jakarta. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan dialog. Dalam segmen sebelumnya, Bang Ciko juga sempat menyinggung ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Tapi Bang Ciko begini, selain apa saja langkah yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan, tapi apakah PDI ini melihat dengan adanya endorse atau paling tidak yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka di Jakarta ini juga mengendorse Kaisang di Pilkada Jakarta? Ya bisa jadi gitu ya, karena kan memang keputusan PKPU yang baru saja diumumkan sebelum masih Mas Ari dipecat itu kan kalau bisa kita lihat seakan memang mengkhususkan untuk anak muda yang lahir di bulan-bulan Desember gitu ya, itu kan Kaisang ya. Jadi sayang sekali kalau nggak maju gitu ya, udah diberikan kemudahan akhirnya bisa maju ya, dan ini nggak jadi masalah karena memang udah jadi keputusan dan sudah melalui proses-proses yang memang harus dilalui. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa suatu hal yang biasa. Apakah Kaisang akan maju karena dia kan juga politisi, dia ini kan ketua umum partai politik, partainya UKI ya kan, yang kalau di Jakarta perolehan suaranya juga lumayan, ada 8 kursi di situ. Jadi sebenarnya tidak harus sebagai calon, misalnya sebagai ketua umum partai politik tentunya punya bargaining tersendiri. Bang Ciko, tapi PDIP cukup tertarik nggak dengan nama Kaisang ini? Mungkin nggak nantinya akan diusung juga di Pilkada Jakarta atau kalau kata Mbak Puan di Jawa Tengah mungkin? Ini PDI Perjuangan memang lebih tertarik untuk men-set atau mematok kriteria-kriteria untuk memimpin suatu daerah. Kalau kita bicara soal Jakarta misalnya, tentunya dengan permasalahan yang begitu kompleks, dengan warganya yang begitu heterogen, dan juga tantangan-tantangan ke depan yang akan berubah menjadi daerah khusus Jakarta, bukan lagi daerah khusus ibu kota, tentu diperlukan sosok yang mumpuni, punya pengalaman, punya rekam jejak, dan pernah memimpin institusi-institusi di
di pemerintahan yang cukup kompleks permasalahannya. Jadi makanya kriteria tersebut akhirnya kita juga di internal mengusung kader-kader yang memang sesuai dengan kriteria tersebut, seperti Bu Risma, Pak Ahok, Pak Jarot, atau Pak Andika Perkasa misalnya, dan beberapa nama lain, termasuk Prasetyo Edi Marsudi dan Charles Honoris. Jadi intinya kita lihat aja bagaimana kalau kriterianya masuk, ya bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin dalam politik, semua ada dinamikanya. Tapi kembali lagi, PDI Perjuangan lebih tertarik untuk mengusung seseorang sesuai dengan kriteria yang sudah kita canangkan, termasuk selain yang tadi itu tentunya terkait dengan ideologi kerakyatan, menjunjung tinggi Pancasila dan kebinekaan, kemudian juga mempunyai jiwa yang ingin melanjutkan cita-cita reformasi, yaitu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik. Oke, kalau dari Bang Ciko sebenarnya ya bisa-bisa saja dinamika politik masih bisa terjadi, tapi paling tidak akan mengusung dari kadernya sendiri, dari internal. Kalau Mas Adi melihatnya kira-kira dari Pilkada Jakarta ini akan ada berapa poros sih kalau misalnya hitung-hitungan Mas Adi? Saya mau komentari Bang Ciko, ini kan pernyataan nolak sebenarnya kalau dikaitkan dengan enggak sesuai kriteria mungkin. Iya, belum. Itu penolakan itu. Kalau setuju ya Kaisang kemungkinan besar. Tapi kalau bicara kriteria jauhnya itu jawaban yang saya kira penolakan yang tegas. Okay. Nah, kalau bicara tentang poros Jakarta, konfigurasinya memang seharusnya 3 poros. Poros Kim, kemudian PKB dan PDIP, kemudian mungkin PKS sama Nasdem. Kan itu dinamika yang berkembang. Dulu memang ada kecenderungan partai-partai non-Kim itu punya kesamaan soal Anies. PDIP tertarik misalnya, PKB tertarik, Nasdem tertarik. Tapi proposal politik PKS, Anies dan Sohibul Iman, ini kan merusak suasana politik. Belum tentu juga diterima oleh partai. Kan kelihatan PKB dan PDIP punya reaksi bahwa mereka belum tentu ke Anies. Karena mereka punya jagoan sendiri. Karena proposal PKS itu seakan-akan mengunci bahwa partai yang lain tak boleh untuk mengusulkan nama selain Sohibul Iman untuk mendampingi Anies. Kalaupun toh at the end of the day-nya ini deadlock, PKS itu usulkan Anies dan Sohibul Iman, cukup meyakinkan Nasdem bisa maju dalam Pilgub Jakarta. PKB dan PDIP sudah ngomong di berbagai tempat, bukan hanya di Jakarta, tapi di Jawa Timur 2 partai ini sangat mungkin akan bisa bekerja sama. Di Jawa Timur, PKB dan PDIP ini kan pemenang 1 dan penang 2. Jadi bagi saya kalau melihat rata-rata kecenderungan secara umum, 3 poros itu jauh lebih rasional. Tapi Mas Adi, dan jauh lebih menarik. Singkat mengenai elektoral, itu hitungannya gimana nih kalau misalnya kayak sama maju? Cukup potensial nggak? Karena kan ada Anies di situ, kemudian tadi PDIP ada Bu Risma, Pak Ahok. Kalau Jakarta itu 2 hal, belum ada petahana yang maju kembali itu menang. Foke kalah, kemudian Ahok kalah, padahal sebelumnya petahana. Anies apakah bisa melawan kutukan ini atau tidak, itu tinggal diuji nanti. Bagi saya ini semacam kutukan, karena hampir petahana di Jakarta nggak pernah menang. Kalau Anies bisa melampaui ini, hebat. Kalau tidak bisa melampaui ini, Anies sama dengan mantan-mantan gubernur sebelumnya. Di Jakarta ini biasanya penentuan soal siapa yang maju ini last minute. Dan kecenderungan yang muncul itu adalah kejutan-kejutan yang seringkali membuat Pilkada Jakarta itu sulit ditebak siapa pemenangnya. Masih menarik untuk disoroti karena masih menghitung bulan. Masih ada beberapa bulan ya, kita masih akan membahas lagi ya. Terima kasih banyak Mas Uki, terima kasih Mas Adi Praetno, Bang Ciko, dan juga Bang Riza sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita harus jeda dulu sejenak ya. Nanti kita akan membahas terkait sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan akan seperti apa. Saat lagi tetap bersama kami. Menurut pendapat ahli, kemudian 8 tahun kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang dilakukan penyitaan motornya. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya, semestinya penyidik itu dia mesti manggil Peggy Setiawan kalau memang itu diduga. Mesti dipanggil, dia mesti datang. Di BAP dulu dia sebagai terlapor atau sebagai tersangka nantinya. Itu maksud saya. Itu kalau tidak dilakukan salah tuh. Tahu main tangkap aja gitu kan, main tahan gitu kan penyidiknya kan. Padahal sejarah atau silsilah kasus ini yang jadi DPO adalah Peggy Peron. Nah, kenapa kok Peggy Setiawan yang diciduk, yang ditahan? Nah, maka justru penetapan penahanan itu pihak kan menuntut Prapit di sini. Pak. Peradilan itu jalannya sudah betul, sudah betul. Jadi kita mau koreksi kepada penyidik bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu mungkin tidak betul. Nanti yang memutuskan adalah hakim
hakim tunggal dalam kasus ini. Tapi menurut ahli bahwa tindakan seperti itu melanggar hukum ya? Ya, kalau pendapat saya begitu. Ya, terima kasih. Saya tambah dikit, saudara ahli, biar tambah jelasnya ahli. Berarti apa yang disampaikan, yang diceritakan oleh rekan saya tadi, berarti apa memang sekarang nanti diputuskan oleh hakim tunggal. Tetapi menurut ahli, apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tidak sah. Bagaimana? Iya betul. Berarti tidak sah ya? Iya, tidak sesuai mentersangkakan dengan Peggy Setiawan, tidak sah. Tidak sesuai dengan KUHAP. Tidak sesuai dengan KUHAP. Oke, terima kasih. Pemirsa, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menyatakan bahwa saksi ahli yang dihadirkan di sidang pra-peradilan memberikan banyak keuntungan bagi pihak mereka. Tim Polda Jabar menanggapi bahwa saksi ahli seharusnya tidak membicarakan nama seseorang, dalam hal ini Peggy, dalam pra-peradilan. Seakan-akan menjadi hakim dalam persidangan di PN Jabar siang kemarin dan tak bersikap netral. Sebetulnya ahli tidak harus membicarakan seseorang, jadi ahli sebetulnya salah karena sudah masuk materi. Kan ahli sebetulnya harus konsisten dong, iya kan? Untuk masalah pra-peradilan ini bukti-bukti formil, ya, bukan menyangkut materi, begitu. Ahli malah sudah seakan-akan jadi hakim, begitu, nggak boleh dong. Begitu. Posisi ahli ini dihadirkan untuk netral, walaupun yang memohon dari pemohon posisinya ahli itu akan netral, karena akan di keterangan ahli itu nantinya bukan untuk kasus perkara ini saja, tapi bisa untuk keterangan kasus-kasus yang lain. Sangat menguntungkan kami, begitu. Syukur-syukur ahli pidana yang banyak hadirkan, ya syukur-syukur menguntungkan kami. Pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah dilangsungkan beberapa hari, mulai dari mendengarkan dalil-dalil dari permohon, kemudian juga ada jawaban dari Polda Jawa Barat, kemudian juga ada replik, duplik, dan juga pembuktian. Lantas, apakah pra-peradilan ini juga bisa melepaskan status tersangka Peggy Setiawan atau justru sebaliknya? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Bapak Akhyar Salmi, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Akhyar. Pagi. Sebelum kita mendalami mengenai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kita juga akan ajak pemirsa dulu Pak Akhyar untuk menyimak bagaimana persiapan atau informasi terbaru langsung dari Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Leo Chandra, dan juga dari Mapolda Jawa Barat sudah ada Cepi Kurnia. Saya akan ke Leo Chandra terlebih dahulu. Leo, apa informasi terbaru langsung dari sana? Silakan. Ya, selamat pagi Sira, Rati, dan juga pemirsa, di mana memang bahwasannya hari ini akan dilakukan sidang lanjutan pra-peradilan untuk Peggy Setiawan dengan menghadirkan saksi ahli pidana dari pihak Polda Jawa Barat. Dalam hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Kombes Pol Nur Hadi Handayani selaku Kabid Hum Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwasannya hari ini pihak dari Polda Jawa Barat akan menghadirkan satu orang saksi ahli pidana, namun terkait dengan siapa namanya kami juga tidak mendapatkan konfirmasi tersebut. Namun dari pihak Polda Jawa Barat juga sempat menyampaikan bahwasannya dari hasil persidangan yang kemarin dilakukan ini sangat menguntungkan bagi Polda Jawa Barat, dan juga ini meminta untuk saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bersikap netral dan tidak berpihak. Di mana diketahui juga Sira dan juga Rati bahwasannya pada sidang kemarin ini juga menghadirkan 5 orang saksi dengan 1 ahli pidana, yaitu Suhadi Cahaya yang menjadi saksi ahli pidana, dan terakhir pada sidang dengan menghadirkan ahli pidana ini Profesor Suhadi Cahaya ini juga memberikan legal opinion kepada hakim tunggal yaitu Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat di ruang 1 Kusuma Atmaja, dan juga kelima saksi ahli lain yaitu dihadirkan Bondol alias Suharsono, kemudian juga Dede Kurniawan, kemudian ada Agus dan Jiburati, serta yang terakhir dihadirkan juga saksi pidana. Dan juga kami akan terus mengabarkan ke Anda pemirsa TV One terkait dengan apa sidang yang akan dihadirkan untuk pada pagi ini dengan menghadirkan 1 ahli pidana dari pihak Polda Jawa Barat. Kembali ke Anda, Sira dan Rati di studio. Baik, Leo Chandra, informasi langsung dari Pengadilan Negeri Bandung. Kita langsung bergeser ke Mapolda Jawa Barat. Ada rekan kami Cepi Kurnia yang akan mengabarkan informasi terbaru. Cepi, silakan. Ya, Sira, Rati, dan pemirsa TV One, memang betul hari ini merupakan sidang lanjutan pra-peradilan
Peggy Setiawan yang ditetapkan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Mapolda Jawa Barat sendiri. Memang sejauh ini pihak Polda Jawa Barat sendiri memang telah siap dan telah menyiapkan satu saksi ahli pidana untuk sidang yang akan digelar pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Kota Bandung sendiri. Memang menurut Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nur Hadi Handayani telah mengatakan kepada kami pihaknya telah siap. Selain memang diri pihaknya telah menyiapkan hanya satu saksi saja, yaitu ahli pidana, dan memang nanti alat bukti yang akan dibawa juga telah disiapkan selain dokumen-dokumen penyidikan dan serta dokumen Peggy Setiawan yang memang ditetapkan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki sendiri telah disiapkan dan akan dibawa oleh tim hukum yang berjumlah 15 orang itu. Dan juga memang Kabid Hukum Polda Jawa Barat juga mengatakan bahwa selain dokumen-dokumen juga memang ada visum yang juga akan dibawa oleh pihak Polda Jawa Barat dalam sidang nanti. Begitu, Sira dan Rati. Baik, terima kasih Cepi Kurnia melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat, dan juga ada Leo Chandra tadi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung. Kita akan melanjutkan dialog nantinya bersama Bapak Akhyar. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita langsung ke Pak Akhir. Pak Akhir, kalau melihat dari sidang pra-peradilan yang sudah bergulir ini, bagaimana dari keterangan-keterangan para saksi ahli, kemudian juga menguatkan bukti-bukti, itu kira-kira menguatkankah Peggy ini sebagai tersangka atau justru sebaliknya? Itu bagaimana para pihak ini tadi, pemohon dengan termohon ini, tentu kuasa hukumnya dalam hal ini ya, mengkapitalisasi dari keterangan saksi, keterangan ahli itu terhadap kalau pemohon tentu terhadap dalil-dalilnya mengatakan ini tidak sah, harus dikabulkan permohonannya. Kalau termohon tentu mengatakan keterangan saksi mana yang mereka dipakai nanti untuk menguatkan penolakan dalil yang penolakan dia. Jadi dia harus bisa mengkapitalisasi, bisa memformulasikan di situ di mana diletakkan keterangan saksi ini, keterangan ahli ini di dalam dalil-dalil dia. Katakanlah mengenai masalah, ada 5 hal kalau saya mengatakan tentang pra-peradilan ini yang bisa membatalkan pra-peradilan. Itu yang pertama adalah mengenai masalah penangkapan, ya pasal 77 itu. Kemudian mengenai masalah penahanan, kemudian melalui keputusan Mahkamah Konstitusi ditambah penyapatan tersangka, udah merenggak. Yang keempat itu adalah mengenai masalah penggeledahan, yang terakhir adalah penyitaan. Ini ada proses prosedurnya. Kalau proses tahap itu tidak dilakukan, dalam hal ini tentu harus berpedoman kepada KUHP. Dan juga kalau polisi tentu berpedoman kepada Perkap ya, keputusan Kapolri yang tahun 2019 kalau nggak salah nomornya, saya lupa itu nggak mereka lakukan. Kalau tidak dengan kayak begitu, jadi dia udah cacat formil. Jadi ini membuat persoalan ini nanti akan berpotensi untuk dikabulkan permohonan. Tapi kalau misalnya pihak termohon bisa mengkapitulasi keterangan saksi ini tadi, bahwa ini dia udah benar. Terhadap tahap yang mereka lakukan itu adalah benar. Karena di dalam pra-peradilan inilah persoalan formalitas, proses, tidak substansi. Tahapan-tahapan itu dilakukan enggak? Bagaimana menjadikan orang tersangka? Ada nggak tahapannya? Apabila satu tahapan ini ternyata tidak sesuai prosedur, tahapan lainnya sesuai, nanti akankah bisa dikabulkan? Perhitungnya bagaimana? Ya, nggak harus semuanya. Salah satu itu bisa membatalkan ini jadi status tersangkanya Peggy. Nah, nantinya kalau misalnya Peggy ternyata dikabulkan dalam sidang pra-peradilan, apakah masih ada peluang pihak kepolisian nantinya untuk melakukan mungkin langkah lainnya sehingga pra-peradilan ini bisa kembali lagi dilanjutkan dengan melengkapi kekurangan-kekurangan pihak kepolisian sebelumnya? Iya, ada. Ya, pra-peradilan ini tidak menggugurkan tindak pidananya seseorang, ya, karena tidak memeriksa pokok perkaranya, unsur-unsur pasalnya, formilnya saja, sehingga nanti bisa dia ajukan lagi, dibuka sprindit baru. Penyidikan baru dia mulai, di mana kekurangan diperbaiki. Ini ada contoh banyak benar kasus-kasus menang pra-peradilan, itu diajukan lagi oleh pihak penyidik
atau di dalam proses sampai ke pengadilan. Yang paling banyak pra-peradilan seingat saya adalah wali kota Makassar. Itu banyak sekali yang kasus PAM atau apa dulu waktu di situ ya. Itu udah berapa kali menang pra-peradilan. Senang-senang menang peradilan tapi akhirnya kan lolos juga. Sebetulnya polisi itu berterima kasih terhadap challenge pra-peradilan untuk membenahi di mana kekurangan dia. Jadi jangan berkecil hati. Harusnya dia berterima kasih. Jadi karena gugurnya tadi itu Rati, itu apa namanya, kadaluarsa, liwatnya waktu untuk menuntut seseorang diatur dalam pasal 78 KUHP itu. Kalau memang ini adalah pasal 340, seumur hidup mati, daluarsanya itu adalah 18 tahun. Baik. Jadi 18 tahun ini baru 8 tahun kan? Berarti masih cukup panjang prosesnya ya. Nanti kita akan nantikan juga bagaimana sidang pra-peradilannya ya. Terima kasih banyak Pak Akhir sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan perbincangan ini juga harus menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Sira Safira. Terima kasih. Sampai jumpa.